Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Nur Aini Nindasari, Nur Khalidah, Renti Kamilia Residah, dan saya, Devi Renisa Rarasanti dan Nurul Herinda Putri, dengan materi yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak Madrasah Ibtidaiyah dengan 2 subbab. Yang pertama, pengertian RPP, yang kedua yaitu komponen-komponen RPP. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian dari RPP. RPP sendiri merupakan rencana proses pembelajaran. Hal penting yang berkaitan dengan pembelajaran merupakan penjabaran tujuan yang disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan. Perencanaan program pembelajaran merupakan hasil pemikiran berupa keputusan yang akan dilaksanakan. Pada hakikatnya, proses pembelajaran merupakan perencanaan program jangka pendek untuk memperkirakan suatu proyeksi tentang sesuatu yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu upaya menyusun perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, dan daerah. RPP merupakan acuan guru dalam melaksanakan Selanjutnya, komponen-komponen penyusunan RPP. Dalam penyusunan RPP, guru harus memperhatikan beberapa tahapan, di antaranya menganalisis silabus, mengidentifikasi materi pembelajaran, menentukan capai hasil pembelajaran dan pengalaman belajar apa yang akan diperoleh siswa, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan penilaian atau mulai dari menyusun instrumen tes hingga merumuskan teknik penilaian yang digunakan, kemudian menentukan alokasi waktu, serta menentukan sumber pembelajaran yang digunakan. Tahapan tersebut sesuai dengan tahapan pengembangan RPP menurut kurikulum 2013 yang saat ini digunakan sebagai kurikulum pendidikan nasional. Selain itu, guru juga perlu mempertimbangkan kemampuan, minat, dan jumlah siswa, pengelolaan pembelajaran, metode, dan kebiasaan mengajar, materi pembelajaran, serta fasilitas dan waktu yang tersedia. Format penyusunan RPP versi sebelum penyederhanaan terdiri dari 14, meliputi 1. Identitas sekolah, yang kedua mata pelajaran, kelas atau semester, materi atau submateri, yang keempat tahun pelajaran, yang kelima alokasi waktu, yang keenam kompetensi inti, yang ketujuh kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang kedelapan tujuan pembelajaran, yang kesembilan materi pembelajaran, yang kesepuluh model pembelajaran, yang ke-11 media pembelajaran, yang ke-12 sumber belajar, yang ke-13 langkah-langkah pembelajaran, sedangkan yang terakhir adalah penilaian. Namun, pengembangan penyusunan RPP mengalami transformasi yang sebelumnya dapat terdiri dari beberapa lembar. Namun, saat ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka RPP yang disusun dan dikembangkan oleh guru hanya terdiri dari 1 halaman saja. Walaupun begitu, komponen penyusunan RPP masih tetap sama dengan komponen penyusunan RPP versi sebelumnya. Format penyusunan RPP versi penyederhanaan terdiri dari 9, meliputi identitas sekolah, yang kedua mata pelajaran, kelas atau semester, yang ketiga materi atau submateri, yang keempat
tahun pelajaran. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, kompetensi inti. Yang ketujuh, tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, kegiatan pembelajaran, sedangkan yang terakhir adalah asesmen. Perlu diperhatikan bahwa sebelum mengembangkan dan menyusun RPP, guru harus memperhatikan korelasi rumusan kompetensi dasar atau KD, tujuan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang selanjutnya adalah fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP harus diawali dengan pemahaman terhadap arti dan tujuannya, serta menguasai secara teoritis dan praktis unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Kemampuan membuat RPP merupakan langkah awal yang harus dimiliki oleh guru dan calon guru, serta sebagai muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pembelajaran. Sedikitnya, terdapat 2 fungsi RPP dalam kurikulum 2013 revisi. Kedua fungsi tersebut adalah fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Dalam implementasi kurikulum 2013 revisi, RPP hendaknya dapat mendorong guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, setiap akan melakukan pembelajaran, guru wajib memiliki persiapan, baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, fungsi pelaksanaan. Dalam pengembangan kurikulum 2013 revisi, RPP harus disusun secara sistematis, utuh, dan menyeluruh, dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual. Dengan demikian, RPP berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu perencanaan pembelajaran adalah suatu upaya menyusun perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, dan daerah. RPP merupakan acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk setiap kompetensi dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu kompetensi dasar. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, RPP yang disusun dan dikembangkan oleh guru hanya terdiri dari 1 halaman saja. Format penyusunan RPP versi penyederhanaan meliputi 1. Identitas sekolah, 2. Mata pelajaran, 3. Kelas atau semester, 4. Materi atau submateri, 5. Tahun pelajaran, 6. Alokasi waktu, 7. Komponen inti, 8. Tujuan pembelajaran, 9. Kegiatan pembelajaran, 10. Penilaian. Demikian presentasi dari kelompok 9. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.